Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Rahman Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing kembali kepada teman-teman semua. Tapi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa dukung terus channel kami ini, yaitu dengan cara subscribe, like, dan komen agar kami bisa menyajikan video yang terbaik untuk para sahabat tani semua. Oke para sahabat tani semua, kali ini kita akan membahas yaitu 7 kesalahan apabila kita melakukan penyemprotan kelapa sawit kita, penyemprotan gulma kelapa sawit kita secara total. Di belakang saya ini sudah nampak dari hasil dari penyemprotan kelapa sawit, penyemprotan gulma di putaran kelapa sawit secara total. Dan kali ini kita akan membahas apa sih dampak dari apabila kita melakukan penyemprotan gulma di sekitar kelapa sawit kita secara total. Yang pertama yaitu meningkatkan zat asam di dalam tanah. Jadi para sahabat tani semua, dampaknya yaitu apabila kita menyemprot gulma di pokok kelapa sawit kita secara total, maka zat asam yang di dalam tanah akan meningkat. Jadi timbullah kelapa sawit kita apabila kita disemprot secara total, nanti timbul yang telah seperti yang nampak di kelapa sawit di belakang saya ini, di kelapa sawit di belakang saya ini, daunnya menguning seperti kekurangan unsur Mg, magnesium. Dan yang kedua yaitu tanah tempat kelapa sawit bergantung atau tumbuh, tanah tempat kelapa sawit kita tumbuh menjadi padat, dikarenakan terus-menerus kita menggunakan pestisida. Jadi sinar cahaya matahari langsung menyentuh ke tanah, jadi tanah menjadi kering dan lama-kelamaan menjadi padat. Dan yang ketiga yaitu tanah lebih cepat erosi. Jadi para sahabat tani semua, apabila tidak ada gulma lagi di sekeliling kelapa sawit kita, maka air hujan yang jatuh nanti akan menyebabkan tanah itu erosi, tanah itu mengalir ke bawah. Jadi ini adalah juga kesalahan, tanah cepat erosi, tanah yang subur di atas tadi terkikis oleh air hujan. Dan yang keempat yaitu retensi air yang ada di tanah itu menurun, rendah. Mengapa? Sebab dikarenakan sinar matahari yang menyinari tanah langsung menyentuh tanah. Jikalau masih ada gulma, matahari langsung mengenai gulma dulu, tidak langsung ke tanah. Jadi apabila tanah itu terus-menerus disinari oleh matahari, kadar air yang berada dalam tanah itu juga cepat mengering. Dan juga para sahabat tani semua, di dalam tanah kita ini yang membuat tanah kita subur yaitu adanya binatang bioaktivator atau bakteri pengurai. Bakteri pengurai itu didapat dari bahan-bahan organik yang ada di sekeliling pokok kelapa sawit kita.
Jadi apabila kita penyemprotan kita secara total, jadi bahan organik bioaktivator yang ada di dalam tanah itu juga ikut mati terkena pestisida. Itu yang menyebabkan tanah kita tidak subur. Dan juga yang keenam yaitu tanaman kita rentan terserang penyakit, perasaan. Dikarenakan hama-hama yang ada, tidak ada perlindungan lagi, hama-hama menyerang pokok kelapa sawit kita. Dan juga para sahabat tani semua, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kesehatan tanah kita tidak terjamin lagi. Menggunakan pestisida secara terus-menerus, maka kesehatan tanah kita sudah tidak sehat lagi karena sering terkena racun atau pestisida. Jadi para sahabat tani semua, saya sarankan untuk para sahabat tani semua, kalau kita mau melakukan pengaplikasian pestisida, usahakan jangan terlalu dekat dengan piringan pokok kelapa sawit. Jadi kita usahakan gunakanlah pestisida yang kira-kira tidak membuat tumbuhan kelapa sawit kita menjadi stres. Jadi kita gunakan di gawangan ataupun kita menggunakan di piringan saja, tapi tidak terlalu sering. Dan kita usahakan supaya kalau di piringan kita menggunakan secara manual, jangan menggunakan pestisida. Kenapa saya anjurkan seperti itu? Demi kesehatan kelapa sawit kita. Oke para sahabat tani semua, mungkin itu video singkat yang bisa saya bagikan pada kali ini. Mungkin apabila ada kesalahan dalam saya penyampaian atau ilmu yang saya miliki ini kurang, saya mohon maaf. Mungkin itulah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kami bisa menyajikan video yang terbaik dan bisa berbagi ilmu pada para sahabat tani semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.